Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa, cara Anda nyerap info atau mecahin masalah itu kok kayaknya beda ya dari orang lain? Sering banget itu. Dan ternyata itu bukan cuma perasaan loh. Iya kan? Sumber kita hari ini, terutama nih dari buku Brain Rules-nya John Medina, itu negasin banget. Intinya, tiap otak itu disetting secara unik. Persis. Semua yang Anda lakukan, yang Anda pelajari, itu secara fisik mengubah struktur otak Anda. Bener-bener kayak nyusun ulang kabel di kepala. Wow, jadi ini bukan kiasan ya, beneran secara fisik gitu. Betul sekali. Beneran fisik. Belajar itu secara harfiah mengubah bentuk otak kita di level sel. Nanti kita lihat deh gimana sel saraf atau neuron itu, ya ampun, bisa berubah bentuk, gerak, bikin koneksi baru. Itu gara-gara pengalaman kita ya? Ya, sebagai respon langsung terhadap apa yang Anda alami. Nah, inilah fondasi keunikan kita masing-masing. Oke, menarik banget. Coba kita mulai dari dasarnya dulu. Neuron itu sendiri. Itu kan sel saraf ya, yang kirim-kirim informasi. Mm-mm. Terus ada penemuan Eric Kandel, yang dapat Nobel itu kan, dia nunjukin kalau pas kita belajar, neuron ini nggak diem aja, beneran berubah fisik. Dia pakainya siput laut ya, waktu itu. Iya betul, pakai siput laut. Kandel ini nunjukin neuron itu dinamis banget. Proses belajar itu bisa bikin bagian neuron membengkak. Bengkak. Iya, atau malah bergerak. Istilahnya itu meluncur, menyelinap, bahkan membelah. Jadi dia bisa pindah tempat, bikin koneksi baru, sambil mutusin koneksi lama. Wah, gila juga ya. Jadi kayak ada renovasi non-stop gitu di otak kita tiap belajar hal baru. Otaknya kayak dirombak terus. Persis, kayak makeover ekstrim, tapi terus-terusan. Dan mandornya ya pengalaman kita sendiri. Ah, masuk akal. Kayak contoh klasik pemain biola itu kan? Nah, itu dia. Contoh bagus banget. Area otak yang ngontrol jari tangan kiri pemain biola, yang gerakannya kan kompleks banget tuh, di senar. Itu terbukti lebih gede, lebih rumit. Dibanding tangan kanannya ya, yang cuma gerakin busur. Jauh dibanding area tangan kanannya. Ini nunjukin gimana latihan, pengalaman spesifik, itu secara fisik memahat otak kita. Jadi kabel otak kita itu dibentuk pengalaman ya? Sebagian besar iya, sebetulnya ada 3 jenis kabel. Ada yang udah ada dari lahir, nggak perlu pengalaman, kayak buat napas. Itu experience independent. Oke. Terus? Terus ada yang experience expectant. Otak kita itu kayak mengharapkan pengalaman tertentu buat ngarahin perkembangannya. Contohnya kayak kemampuan ngelihat jelas atau belajar bahasa. Otak butuh stimulus dari luar. Nah, yang ketiga ini yang paling personal ya, yang terbentuk murni karena pengalaman unik kita masing-masing. Spesifik Anda. Contoh paling terkenalnya nih, fenomena neuron Jennifer Aniston. Oh, saya pernah dengar itu. Gimana tuh ceritanya? Jadi peneliti nemuin di otak seorang pasien ada satu neuron spesifik yang cuma aktif, cuma nyala pas dia lihat gambar Jennifer Aniston. Serius, cuma Jennifer Aniston, bukan aktris lain atau benda lain? Iya, spesifik banget. Pasien lain ada yang punya neuron khusus buat Halle Berry atau Bill Clinton. Ini bukti kuat betapa spesifiknya otak kita bisa terkabel oleh momen atau figur unik dalam hidup kita. Luar biasa ya. Berarti ini artinya kalau ada orang kembar identik pun, otak mereka tetap nggak akan sama persis dong? Nggak akan pernah sama persis. DNA boleh identik, tapi pengalaman hidup, sekecil apapun bedanya, pasti ada. Contohnya? Ya mungkin sudut pandang pas nonton film bareng agak beda dikit. Atau yang satu lebih suka main game A, satunya game B. Perbedaan kecil kayak gitu aja udah cukup bikin pola koneksi sarafnya beda loh. Tiap detik membentuk keunikan otak kita. Jadi proses pembentukan keunikan ini jalan terus ya? Tapi saya dengar ada periode di mana otak itu perkembangannya gila-gilaan, 2 kali malah. Betul sekali. Ini fenomena yang kadang disebut unta berpunuk 2. Lonjakan besar pertama itu dari lahir sampai umur 3 tahunan. Jumlah koneksi saraf bisa berlipat ganda loh. Berlipat ganda. Wow, iya. Tapi terus diikuti pemangkasan besar-besaran. Jadi koneksinya dikurangin lagi sampai jumlah dewasa. Itu sekitar umur 8 tahun. Nah, pas pubertas, jedar. Ada ledakan pertumbuhan koneksi lagi. Tapi di area otak yang beda. Area mana tuh pas bubar? Terutama di bagian depan otak, prefrontal cortex, yang ngurus logika, perencanaan, kontrol diri. Makanya remaja kadang suka impulsif kan? Bagian ini belum mateng. Proses ini baru stabil nanti di akhir masa remaja.
Pantesan ya perkembangan anak atau remaja itu kadang kelihatan nggak sinkron atau lompat-lompat. Otaknya emang lagi dalam masa konstruksi besar-besaran di fase-fase itu. Persis. Nah, kenapa sih individualitas ini penting banget buat dipahami? Ada analogi bagus nih, sistem jalan raya. Oke, gimana tuh? Jalan tol utama, struktur otak yang gede-gede, itu mungkin sama lah di semua orang. Tapi jalan-jalan kecilnya, jalan tikus antar kompleks, gang-gang sempitnya, itu kan unik banget buat tiap kota. Detail koneksi di otak kita itu kayak jalan-jalan kecil itu ya? Nah, iya, masing-masing unik, dan kalau dijumlahin, perbedaannya jadi signifikan banget. Jadi bukan cuma struktur detailnya, tapi fungsi area otak juga bisa beda letaknya antar orang. Tepat sekali. Ada neurosurgeon, George Ojeman, dia nunjukin ini pas lagi memetakan otak pasien sebelum operasi epilepsi. Dia nemuin area vital, kayak pusat bahasa misalnya, lokasinya bisa beda-beda di tiap orang. Wah, beda lokasi ya? Iya, bahkan nih, pada orang yang bilingual, fasih dua bahasa, area otak buat bahasa Inggris sama bahasa Spanyolnya itu nggak persis tumpang tindih. Letaknya bisa agak beda. Beneran, ini bukti kuat banget ya soal perbedaan struktur dan fungsi yang sangat individual. Banget. Jadi makin jelas ya, nggak ada dua otak yang identik di dunia ini. Pengalaman Anda, apa yang Anda pelajari, apa yang Anda lakukan, itu semua secara fisik ngebentuk siapa diri Anda di level saraf. Ini bukan cuma fakta sains yang menarik ya, tapi implikasinya gede banget. Betul. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting buat direnungkan. Kalau tiap otak itu benar-benar karya unik, hasil pengalaman hidup, seberapa efektif sih pendekatan satu ukuran buat semua yang sering kita lihat di sekolah, di tempat kerja? Iya juga ya. Seringkali kan disamaratakan. Nah, itu dia. Mungkin pertanyaannya bukan lagi gimana caranya bikin semua orang belajar dengan cara yang persis sama, tapi lebih ke gimana kita bisa ciptain lingkungan, baik di kelas atau kantor, yang memungkinkan setiap kabel unik di otak tiap individu ini bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Sebuah pertanyaan yang bagus banget buat kita pikirkan bersama. Sesuatu untuk Anda renungkan lebih lanjut.